Anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita yang pertama terdiri dari mons pubis, yaitu daerah yang menonjol yang meliputi simfis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu pada masa pubertas. Pada mons pubis terdiri lagi dari labia majora atau labia majora, merupakan kelanjutan dari mons pubis yang berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Ukuran labia majora pada wanita dewasa panjangnya 7-8 cm dan lebar 2-3 cm, tebal 1-15 cm, dan pada anak-anak kedua labia majora sangat berdekatan. Nah, berikutnya itu ada labia minora, yaitu bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia majora tanpa rambut, serta labia minora terdiri dari satu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Di dalam labia minora terdapat klitoris yang merupakan bagian penting dari alat reproduksi luar yang bersifat elergik atau yang sangat sensitif karena terdapat serat saraf sensoris dan pembuluh darah, dan terdiri dari 2 glans, korpus, dan 2 crura. Di bawah klitoris terdapat uretral meatus, yaitu saluran kencing yang berhubungan dengan kandung kemih. Nah, di bawah uretral meatus terdapat vagina. Vagina ini merupakan saluran untuk mengeluarkan lendir uretus dan darah menstruasi, alat hubungan seks, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Dan panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dengan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Di dalam vagina terdapat yang namanya jaringan himen atau selaput darah yang bisa saja terjadi robekan saat melakukan koitus pertama kali dan dapat terjadi sobekan biasanya pada bagian posterior. Nah, di dalam rahim sendiri atau genitalia interna, setelah himen itu ada yang namanya serviks. Bagian serviks itu yang menonjol ke dalam vagina disebut dengan portio. Portia uteri membagi puncak ujung vagina menjadi fornix anterior dan fornix posterior, fornix dextra, dan fornix sinistra. Dinding sel vagina yang mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Setelah jaringan serviks terdapat jaringan uterus yang merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang, depan, dan atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Untuk mempertahankan posisinya, uterus diserangsang beberapa ligamentum dan ukuran pada anak-anak 2-3 cm, nillipara 6-8 cm, multipara 8-9 cm, dan kurang lebih 80 gram pada wanita hamil. Uterus dapat menahan beban hingga 5 liter. Nah, dinding uterus juga terdiri dari 3 lapis. Yang pertama peritoneum, yang kedua lapisan otot, dan yang ketiga endometrium. Setelah uterus masuk kepada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tubula muskuler dengan panjang 12 cm dan diameter 3-8 mm. Berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi. Dan yang ketiga itu ada ovarium, merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterinia dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan atau hari ke-14 siklus menstruasi. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 100.000 buah di dalam ovariumnya.
Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang organ reproduksi pada wanita. Sekian dan terima kasih.